الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali di majelis pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya. Kita masih membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, bagian yang ketiga, tanda-tanda besar. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda yang besar adalah nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan pernyataan dari Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang turunnya Isa ibnu Maryam, baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sesungguhnya dari kalangan ahlul kitab kecuali ada di antara mereka yang beriman kepadanya, yakni kepada Isa ibnu Maryam qabla mautih, sebelum dia mati. Ay la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa, yakni mereka beriman kepada Isa sebelum wafatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Isa ibnu Maryam belum wafat. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dia beserta jasad serta ruhnya ke langit, dan yang disalib adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Wadzalika 'inda nuzulihi minas sama'i akhir zaman, yaitu ketika dia turun di akhir zaman nanti. Ada dari kalangan ahlul kitab yang akan beriman kepada beliau. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam akan turun di akhir zaman nanti, setelah munculnya Imam Mahdi dan keluarnya
Dajjal. Adapun dalil dari as-sunnah ada seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata." Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya, sungguh amat dekat atau akan turun kepada kalian di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam, hakaman adlan, sebagai seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib, dia akan menghancurkan salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, wa yad'u al-jizyah, dan menghapus jizyah." Jadi ini adalah yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam ketika dia turun. Dia akan menghancurkan salib sebagai bentuk pengingkaran kepada keyakinan kaum Nasrani yang menuhankannya dan memberhalakan salib yang mereka klaim sebagai tempat terbunuhnya Tuhan mereka. Jadi justru Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti beliau akan menghancurkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi-babi serta meniadakan jizyah, yakni orang-orang kafir mereka tidak punya pilihan kecuali dua, masuk Islam atau diperangi. Tidak ada pilihan yang ketiga, yaitu membayar jizyah. Wa amma al-ijma'u faqad ajma'at al-ummatu ala nuzulihi wa lam yukhalif fihi ahadun min ahli asy-syari'ati wa innama ankara dhalika al-falasifatu wal malahidatu aw man la yu'taddu bi khilafi. Dalil yang ketiga adalah ijma'. Kaum muslimin, para ulama kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman semuanya telah ijma' bahwa di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam dari langit, dan tidak ada seorang pun yang menyelisih itu kecuali dari kalangan para ahli filsafat dan orang-orang ateis, para ahlul kalam, orang-orang yang menyandarkan agama mereka kepada akal. Mereka menolak turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Aw man la yu'taddu bi khilafi, atau orang-orang yang perselisihannya dari dia menyelisihi para ulama itu, perselisihannya itu tidak dianggap. Jadi bukan seseorang yang dianggap pendapatnya, yang diakui pendapatnya. وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka telah sepakat bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam turun, dia tidak membawa syariat baru, tapi beliau akan menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia tetap sebagai seorang nabi, tapi beliau tidak membawa ajaran agama baru. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa Isa hayyun fis sama'i lam yamut ba'd. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Hidup di langit. Lam yamut ba'du, dia belum mati. Wa idza nazala minas sama' lam yahkum illa bil kitabi was sunnati la bi syai'in yukhalifu dzalik.
ketika dia turun dari langit, dia berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan sesuatu yang menyelisihi. Berarti beliau tidak membawa hukum baru, tidak membawa syariat baru, tapi beliau berhukum dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum dengan syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan Isa alaihi salam hayyun wa qad thabata fi as-sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu fikum ibnu maryam hakaman 'adlan wa imaman muqsitan fayaksiru as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'u al-jizyata. Syekhul Islam juga mengatakan, menambahkan, dia mengatakan Isa alaihissalam hidup, masih hidup, belum mati. Dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam sebagai seorang hakim yang adil, imam yang membawa keadilan. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan meniadakan jizyah. Wa thabata fi as-sahih anhu annahu yanzilu 'ala al-manarati al-bayda syarqi Dimashq. Dan juga terdapat dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Isa alaihi salam beliau akan turun di menara putih yang berada di timur dari kota Damaskus. Wa annahu yaqtul dajjal. Demikian juga dia akan membunuh Dajjal. Wa man faraqat ruhuhu jasadahu lam yanzil jasaduhu minas sama. Dari keterangan hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu belum wafat. Sebab orang yang sudah wafat, yang sudah terpisah ruhnya dari jasad, ketika di akhir kiamat nanti, akhir zaman nanti, atau tidak mungkin jasadnya akan turun dari langit. Tidak mungkin. Karena Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman itu dengan jasadnya. Kalau orang yang sudah mati, sudah terpisah antara apa? Jasad dan ruhnya. Bagaimana seorang yang sudah tidak punya jasad atau jasadnya sudah mati, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghukumi manusia dengan hukum yang adil, kemudian menghancurkan salib, membunuh babi, meniadakan jizyah, membunuh dajjal. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang yang sudah berpisah antara ruh dan jasadnya. Sehingga beliau ingin menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau jasad maupun ruhnya ke langit. Adapun orang yang disalib adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa amma qawluhu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran ayat yang ke-55, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Jadi di sini ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa. Bukankah ini sesuatu yang kontradiksi, bertabrakan? Kata beliau, fahada dalilun ala annahu lam ya'ni bidzalikal maut. Yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan berarti Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Idz law arada bidzalikal maut lakana Isa fi dzalika kasairil mu'minin. Kalau seandainya yang dimaksudkan dengan inni mutawaffika ini adalah mematikan, maka tidak ada bedanya antara Nabi Isa dan orang-orang beriman lainnya. Sehingga ayat ini tidak memiliki khususan tersendiri. Artinya Nabi Isa sama orang lain, orang-orang beriman lainnya semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Isa
menunjukkan bahwa wafat yang dimaksudkan di sini tidak seperti wafat yang dimaksudkan atau tidak sebagaimana umumnya manusia, yaitu dimatikan. Bukan itu maksudnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru," dan aku mensucikan engkau dari orang-orang yang kafir. Walau kana qad faraqat ruhuhu jasaduh lakana badanuhu fil ard kabadani sa'iril anbiya'i aw ghairihi minal anbiya. Kalau seandainya beliau telah wafat, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya dari tubuh beliau, niscaya beliau seperti nabi-nabi yang lain. Jasad-jasad mereka terkubur di bumi, adapun ruh mereka berada di langit. Tapi Nabi Isa tidak. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat jasad dan ruhnya sekaligus. Wa qad qala ta'ala fil ayatil ukhra, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain yang menerangkan lebih terang lagi, lebih jelas lagi bahwasanya Nabi Isa tidak diwafatkan, yang dibunuh adalah orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu." Tidaklah mereka membunuhnya, demikian juga tidak menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah seseorang yang diserupakan dengannya. Jadi ayat ini sangat terang menunjukkan bahwasanya yang disalib, yang dibunuh adalah orang lain, bukan Nabi Isa alaihi salam. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, nuzulu Isa alaihi salam wa qatluhu ad-dajjal haqqun wa sahihun 'inda ahli sunnah. Al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan beliau membunuh Dajjal merupakan suatu kebenaran dan sesuatu yang benar dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Walaysa fil aqli wala fi syar'i ma yubtiluh, dan secara akal maupun secara syariat tidak bisa membatalkan hal ini, tidak bisa menolak hal ini, sehingga wajib untuk kita tetapkan dan kita imani bahwa di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam dari langit dengan jasad maupun ruhnya. Wa ankara dzalika ba'dul mu'tazilati wal jahmiyati wa man wafaqahum, yang mengingkarinya. Jadi di sana ada sekelompok orang yang mengingkari tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, dari sebagian orang-orang Mu'tazilah serta Jahmiyah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Wa za'amu anna hadhihi al-ahaditha mardudatun biqaulihi ta'ala wa khataman nabiyyin. Mereka menyangka bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin, dan kami jadikan dia sebagai makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kemarin pernah kita jelaskan tentang perbedaan antara nabi dan rasul, bahwa nabi adalah seseorang yang tidak membawa syariat baru, tapi dia menyempurnakan atau mengembalikan syariat yang dibawa oleh seorang rasul sebelumnya yang telah mulai hilang atau mulai diselewengkan oleh kaumnya. Sang nabi ini dia datang untuk memperbaharuinya, mengembalikannya, menghidupkannya kembali, memperbaiki apa yang rusak di tengah-tengah kaum tersebut. Sehingga ketika seorang nabi kenabian ditutup, maka tidak akan muncul lagi seorang nabi maupun seorang rasul. Berbeda dengan apabila yang ditutup adalah rasul, itu masih memungkinkan munculnya seorang nabi. Sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi.
yakni tidak akan ada lagi seorang rasul atau seorang nabi pun sesudah beliau. Kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka beralasan dengan hadis ayat ini untuk menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga hadis-hadis tadi bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah. Wa ijma'il muslimina annahu la nabiyya ba'da nabiyina Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bertentangan dengan ijma' kaum muslimin yang menerangkan bahwa tidak ada lagi seorang nabi sesudah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna syari'atahu mu'abbadatun ila yaumil qiyamah wa la tunsakhu, bahwasanya syariat beliau itu berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat, tidak akan dihapus sama sekali. Ini sudah menjadi ijma' di kalangan kaum muslimin. Nah, ini adalah alasan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah ketika mereka menolak turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Maka dijawab, wa hadzal istidlalu fasid. Pendalilan seperti ini adalah pendalilan yang rusak. Pendalilan yang rusak. Sebab ayat-ayat itu tidak akan bertentangan dengan ayat yang satu, tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih yang lain. Jadi satu dalil itu tidak akan mendustakan dalil yang lain selama kedua dalil itu sama-sama benar. Bila terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, boleh jadi pertentangan itu terjadi karena pemahaman kita yang terbatas dalam memahami dua dalil itu, sehingga kita melihat seolah-olah dia bertentangan, padahal tidak. Atau salah satu dari dalil tersebut tidak benar. Kalau kedua dalilnya benar, tidak akan saling bertabrakan, tidak akan saling bertentangan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa tidak ada nabi sesudah beliau, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahwa beliau adalah penutup para nabi, itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menerangkan bahwa di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam. Li'annahu laisa al-muradu bi nuzul Isa alaihi salam annahu yanzilu nabiyyan bi syar'in yansakhu syar'ana. Sebab turunnya Nabi Isa itu bukan dimaksudkan dia turun sebagai seorang nabi yang membawa syariat baru, menghapus syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan begitu maksudnya. Jadi beliau turun sebagai seorang nabi yang tidak membawa syariat baru. Beliau tetap sebagai seorang nabi, tapi beliau membawa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak bertabrakan antara dalil-dalil yang menerangkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Kemudian Shalih Al-Fauzan hafizahullah beliau mengatakan, wa fi aslina hadza yunkiru ba'dul kuttabil juhal wa ansafil ulama'i nuzul Isa alaihi salam i'timadan ala uqulihim wa afkarihim. Dan memang di zaman ini juga ada sebagian penulis, sebagian tokoh-tokoh umat Islam yang mengingkari nuzul Isa, tapi berdasar kepada akal mereka, tidak memperhatikan dalil-dalil yang sahih yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah perkara akidah yang harus diimani oleh seorang muslim, dan dia menjadi salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Setelah munculnya Imam Mahdi, kemudian diikuti dengan keluarnya Dajjal. Nanti setelah itu akan diiringi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan dia akan menjadi seorang hakim yang adil,
menghukumi manusia dengan keadilan, dan apa? Menghancurkan salib-salib yang disembah oleh umat beliau, kaum Nasrani. Demikian juga membunuh babi-babi dan meniadakan jizyah. Wal wajibu 'alal muslim at-tasdiq bima akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu i'tiqaduhu. Seorang muslim wajib untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi dari syahadat kita bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensinya adalah tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan itu menjadi hak beliau atas kita yang harus kita penuhi. Jadi tidak benar syahadat seseorang terhadap kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia membenarkan, di antaranya juga dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam dengan jasad maupun ruhnya. Sehingga ini wajib kita benarkan dan kita yakini. Qala al-'allamatu as-Safarini rahimahullah wa yakunu muqarriran li syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam لأنه رسول لهذه الأمة كما مر ويكون قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر الله تعالى وهو في السماء قبل أن ينزل. Al-Imam Al-'Allamah As-Safarini rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dan ketika Nabi Isa turun beliau akan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun bukan sebagai seorang rasul untuk umat ini, akan tetapi beliau turun membawa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau masih berada di langit, beliau telah mengetahui syariat-syariat tersebut diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau turun yang beliau terapkan adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat yang berdiri sendiri. وأما مدته ووفاته فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني وابن عساكر أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس 40 سنة. Adapun berapa lama Nabi Isa alaihissalam turun telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan lainnya dan Ibnu Asakir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Isa alaihissalam turun dan beliau tinggal di bumi selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin dan dikebumikan di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian tanda hari kiamat yang besar bagian yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu yang bisa kita kaji insyaallah. Bagian yang keempat yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah ba'da isya baru kita lanjutkan dengan tanya jawab.